وبركاته حامدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Para jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pada siang kali ini kita akan melanjutkan insyaallah materi kita tafsir surat Ali Imran ayat 190. Dalam ayat 190 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dalil-dalil tauhid uluhiyah, tentang ketuhanan Allah. Dalil-dalil tentang tauhid. Kalau dalam bahasa ilmu tauhid namanya dalil tafsili. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalil tauhid. Kita tahu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib bagi setiap individu dari setiap orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu adalah orang yang terbebani hukum kayak kita ini, bukan anak kecil, mengetahui 50 akidah. Kalau nggak tahu 50 akidah ya, masih dipertanyakan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dikhawatirkan pengertian Allahnya salah, memahami Allah salah. Maka kita harus paham dulu 50 akidah, aqaid khamsin. Kemudian setelah tahu akidah yang 50 ini, maka setiap satu yang kita pahami dari akidah itu kita harus paham dalilnya. Apakah dalil ijmal atau dalil tafsil? Kalau dalil ijmal itu yang penting ketika ditanya Allah itu ada apa enggak? Ada. Dalam bahasa Arab ada itu wujud. Apa dasarnya Allah itu ada? Enggak bisa sampai kayak begitu, itu belum paham dalil ijmal namanya. Hanya bilang Allah ada. Apa dasarnya Allah itu ada? Enggak bisa jawab, berarti cuma hafal akidah tapi enggak bisa memahami dalil ijmal. Kalau kemudian dia bisa menjawab ya Allah ada itu karena
ada makhluknya, ada alam semesta. Cukup. Kalau ingin detail lagi, masuk pada dalil tafsil lagi, muncul pertanyaan, kenapa kamu menjawab bahwasannya Allah itu ada? Dasarnya adalah karena ada alam semesta. Nah, nanti di situ dalil tafsirnya ya karena tidak mungkin ada sesuatu seperti alam semesta ini tahu-tahu ada tanpa ada yang membuat. Itu namanya sudah tafsir. Logikanya saja meja ini kalau dibilang ada kemudian gak ada yang menciptakan, kita mesti menolak ya. Ini ada meja tapi gak ada pembuatnya nih Pak, tahu-tahu ada, kan mesti menolak. Berarti dari sini kita meyakini ada pembuat meja. Mikrofon, kalau ada orang bilang mikrofon itu menunjukkan ada pembuat mikrofon, maka adanya alam semesta ini menunjukkan adanya pencipta alam semesta, kan begitu harusnya. Jadi adanya alam semesta itu menjadi dalil tentang keberadaan penciptanya. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti di ayat-ayat yang lain Allah menyebut identitas dirinya. Siapa dirinya, penciptanya itu adalah Allah. Identitasnya pencipta itu adalah Allah. Dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati, inna fi khalqis samawati, sesungguhnya itu di dalam penciptaan langit. Di sini jamak karena langit itu banyak. Langit ke-1 sampai langit ke-7. Bahkan di atasnya langit masih ada lagi namanya kursi. Di atasnya kursi masih ada lagi arsy. Arsy itu adalah pusat kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang bisa menguasai arsy ini itulah Tuhan. Jadi pusat kekuasaan. Di dalam diciptakannya langit ke-1 sampai langit ke-7, wal ardi, dan di dalam penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili, dan di dalam berbedanya waktu malam, wan nahari, dan siang, la ayatin, itu sungguh menjadi tanda-tanda yang sangat jelas di ulil albabi, bagi orang-orang yang disebut dengan ulul albab, orang yang berakal. Di adanya langit, kemudian bumi, kemudian adanya waktu siang malam, kemudian siang malam berbeda, itu menjadi tanda bagi orang-orang yang berakal. Apakah kita termasuk zawil albab apa enggak? Termasuk orang punya akal apa enggak kita ini? Perhatikan ya. Allah mensifati manusia memang hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Tapi belum tentu disebut punya akal. Kita ini punya akal, tapi belum tentu diakui oleh Allah sebagai orang yang punya akal. Kapan Allah akan menyebut dia ini termasuk ulul albab? Kata Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berakal itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, qiyaman pada saat berdirinya dia, wa qu'udan pada saat duduknya dia, wa 'ala junubihim, dan pada saat berbaringnya dia, mereka, wa yatafakkaruna, dan mereka selalu bertafakkur fi khalqis samawati wal ardi, di dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi. Setelah faham, kemudian bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian akan muncul pemahaman. Setelah itu dia akan, setelah faham muncul pemahaman, dia mesti akan berdoa ujung-ujungnya,
dengan mengatakan ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan ini batila, tanpa alasan yang tepat, sia-sia, enggak mungkin. Subhanak, engkau betul-betul maha suci. Maha suci, tidak ada kekurangannya sama sekali. Allah itu maha sempurna. Subhanak faqina adzabannar, maka tolong hindarkan kami dari siksa api neraka. Ini baru disebut dzawul albab. Kalau penciptaan langit, bumi, kemudian perbedaan waktu siang malam, itu bisa menjadi apa? Membuat kita ini ingat Allah pada saat berdiri zikir, pada saat duduk zikir, pada saat berbaring zikir, sambil meresapi, merenung, bertafakkur, bertadabbur dengan alam semesta ini, baru kita ini disebut apa? Ulul albab. Nah, makanya guru kami itu sering bilang, sebenarnya andai saja ya para ilmuwan itu ketika dia meneliti alam semesta ini, kemudian menemukan satu penemuan, kemudian dia tidak mengembalikan kepada dirinya, tapi pada saat itu kemudian dia berzikir kepada Allah, subhanallah, pada saat berdirinya, kemudian dia pada saat duduknya, subhanallah, alangkah luar biasanya Allah. Kemudian subhanallah, waktu berbaring dia meresapi itu semua, itu sudah masuk ulul albab, bahkan bisa jadi wali duluan ya. Sudah jadi wali duluan, mengalahkan kita yang setiap hari sholat 5 waktu, zikir, tasbih tapi tanpa meresapi. Setiap sholat, habis sholat subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Nah, itu cuma dapat pahala ya, karena mengikuti sunnah Nabi kan itu. Tapi tidak bisa kemudian masuk pada ulul albab. Ulul albab itu ketika dia melihat langit, melihat bumi. Dalam urusan mata saja saya menengok, ya Allah ya, mata itu Allah bisa membuat dokter-dokter spesialis yang berbeda-beda. Ada yang dokter spesialis bagian retinanya, ada dokter spesialis bagian ininya, hanya dari satu bola mata. Jadi dokter ini yang bagian ini mengatakan, saya harus konsultasi dulu Pak sama dokter spesialis bagian retina. Saya harus berkonsultasi dulu Pak sama dokter spesialis penanganannya bagian anak-anak. Saya harus, subhanallah, hanya dari bola mata itu Allah bisa menciptakan sekian banyak orang pandai-pandai dari sisi ilmu. Dan ketika mata kita ini kemudian di zoom, luar biasa ciptaan Allah di dalamnya yang luar biasa. Ada lensa, ada ininya, ada karakter ketika cahaya. Kemudian dia bisa mengecil, membuka, luar biasa, bermain mata kita. Itu saya melihat itu. Dokter spesialisnya aja ketika mau memperbaiki itu belum tentu bisa hasil seperti penciptanya yang membuat awal. Ini hanya mau memperbaiki saja, belum tentu ya. Makanya kalau kita mau merenungkan langit, mau merenungkan isinya langit, mau merenungkan bumi, isinya bumi, ada matahari, ada siang, ada malam, kita renungkan semuanya. Kemudian setelah memahami itu, kemudian kita langsung subhanallah, subhanallah, luar biasa, subhanallah. Makanya orang yang bisa disebut ulul albab ketika sudah merenungkan hal itu, dia akan bilang subhanak Rabbana
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau ini tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Mau bikin nyamuk itu loh, enggak sia-sia. Bikin semut juga bukan sia-sia. Kalau Allah bikin babi, bikin tape, itu enggak ada yang sia-sia semuanya. Bikin singkong, bikin apa. Cobalah ada orang kena penyakit kencing manis, yang insulin di tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi. Kan kemudian ternyata dokter itu mengambil dari bakteri-bakteri, bahan-bahan dari singkong atau kemudian dari ketan yang sudah dibuat tape itu. Kemudian di situ diproses bagaimana bisa menjadi insulin. Subhanallah. Ternyata Allah bikin ini juga enggak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak sia-sia. Tanya orang-orang yang merenungkan ini baru sama Allah mau diakui kalau itu dalil albab. Maka Allah bilang, "Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil lail wan nahar la ayat liulil albab." Tapi mau disebut ulil albab syaratnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu berdirinya itu zikir dia. Karena Masya Allah alam semesta ini cukup sudah untuk mengetahui siapa dirinya dan siapa Rabbnya. Waktu duduk, orang sekarang kan malah sibuk sama bahas jumlah zikir, jumlahnya zikir, sibuk bahas zikir keras, zikir sirri, hanya dalil. Padahal justru kapan kamu ini sama Allah akan disebut ulul albab? Kalau penciptaan langit dan bumi ini mampu membuat kamu dekat dengan Allah, sehingga enggak berhenti kamu ini berzikir kepada Allah. Berdiri berzikir, duduk berzikir, baring berzikir. Maka kalau kita meresapi semua ajaran Nabi kita Muhammad SAW, itu semuanya berasal dari tafakkur, peresapan. Coba kalau habis makan itu kok, ketika habis makan kok bisa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwabahu wa ja'ala lahu makhraja. Doanya Nabi. Ini doa luar biasa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, memberi minum. Hebatnya lagi, wa ja'ala lahu makhraja. Makanan dan minum ini sama Allah diberikan tempat untuk masuk dan tempat keluarnya. Coba kalau jenengan hanya dikasih mulut sama Allah untuk makan, tapi nggak dikasih jalan untuk keluar, nah terus bagaimana kita ini? Nggak sakit perut kemudian mati. Tapi Allah menyiapkan makanan, kemudian menyiapkan untuk mulut untuk bisa makan, mengkonsumsi, tapi juga Allah menyiapkan apa? Jalan keluarnya. Ini luar biasa sudah. Apalagi ditambah doa lagi, waqina azabannar. Kenapa kok ada waqina azabannar? Karena bisa jadi kita ini makanan ini enggak kita syukuri yang berefek pada Allah marah sama kita. Makan, dikasih makan oleh Allah rezeki, justru tidak mensyukuri nikmat Allah, sementara betapa sulitnya manusia untuk bisa mendapatkan hal itu hakikatnya. Kita kan untuk makan nasi ini, ingatlah orang kampung kita yang bertarung. Saya baru pulang kampung. Di kampung saya itu banyak petani. Itu waktu bikin bibitnya saja itu sampai 3 kali rusak terus, kena banjir. Mereka bikin sudah mau jadi, digenang air selama sepekan, rusak. Kemudian mereka mulai lagi, ternyata tikus ngabisin ini. Subhanallah, enggak jadi-jadi.
Setelah alhamdulillah bisa jadi, sibuknya mereka kemudian memproses itu. Ketika nanti sukses waktu panen misalnya, beratnya mereka untuk memulai panennya itu kayak apa? Dan mereka syukur bisa panen itu, sudah syukur, alhamdulillah bisa panen, hasilnya baik. Ternyata kita gak ikut itu, gak ikut andil itu, sudah siap matang di depan kita, tahu-tahu kita mengejek, ya. Makanan apa? Ya Allah. Kadang lupa membaca bismillah. Jangan-jangan Allah marah. Dari makanan itu bisa menyebabkan kita ini menjadi ahli neraka. Habis makan pun tetap waqina ada benar. Coba resapi semua apa yang diajarkan Nabi dalam doa-doanya itu mesti berawal dari situ. Jadi bahasa itu jangan hanya bahas Rasulullah ngajari doa masuk masjid, doa, bukan. Tapi semuanya dari perenungan. Coba masuk toiletnya, ya. Habis makan kenyang, masuk toilet, pingin buangnya baca ada lagu roja. Ketika masuk toilet sudah dari awal sudah baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Namanya tempat yang buruk, bau, aromanya enggak sedap, itu mesti di situ rawan ditumbuhi oleh makhluk-makhluk aneh yang enggak terlihat. Buktinya kita di kasur kadang enggak kerasan, di ruang tamu enggak bisa berlama-lama, tapi masuk ke toilet bisa lama. Itu kalau enggak kena gangguan jin ya bisa. Tahu-tahu di sana bisa setengah jam. Itu kena yang menguasai dirinya itu sih. Bisa setengah jam di toilet, tempatnya bau pesing ya. Luar biasa. Ternyata Rasulullah sudah ngajari doa masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika masuk toilet apa yang keluar? Ya, air seni, kotoran. Kita tengok, padahal barusan habis makan yang enak-enak, sate, gulai, buah-buahan, macam-macam sudah. Ujung-ujungnya aromanya enggak sedap, bentuknya kayak begitu. Sudah enggak kamu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah masuk tadi? Sudah enggak kamu bersyukur kepada Allah ketika yang tidak bisa diterima dengan baik oleh tubuh ini kemudian diproses ada jalan keluarnya, dibuang agar tidak merusak tubuh? Sudah enggak kamu syukur? Jangan-jangan belum. Makanya ketika keluar baca ufrona, ya Allah, mohon maaf ya Allah, ufrona, mohon maaf ya Allah, tadi saya makan macam-macam itu jadinya cuma kayak begini. Syukur saja belum. Minta maaf ya Allah. Baru bilang alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku sakit, penyakit dan membuat aku sehat. Coba jangan sakit perut gara-gara apa? Ini gara-gara toilet ini penuh. Toilet penuh. Habis makan kepingin BAB. Wow, perutnya sakit sampai pontang-panting sana sini nyari sana nyari sini sambil pegang perutnya. Masalah kan? Masalah kita. Ternyata alhamdulillah dapat masuk. Setelah masuk yang kita makan tadi jadi kayak begitu. Setelah keluar enggak berterima kasih kepada Allah yang membuat solusinya ini bisa keluar. Berapa puluh juta, ratusan juta ya. Uang harus kita keluarkan hanya demi bisa mengeluarkan kotoran itu kalau bermasalah. Ya Allah ya. Banyak orang yang kemudian bermasalah itu ya, kemudian tidak bisa BAB, tidak bisa BAK, dia harus merogoh kocek yang sangat dalam hanya pingin bisa BAB. Makanya kalau habis BAB itu satu minta maaf kepada Allah, ghufrana, terus terima kasih, alhamdulillah, kasih segala puji bagi Engkau
bahan-bahan yang membuat aku sakit, yang bisa menjadikan penyakit itu bisa keluar. Terima kasih wa afani, Engkau telah membuat aku sehat. Luar biasa. Kan begitu sudah. Baru masuk toilet, baru keluar toilet. Tapi ulama membahas kalau kelasnya Nabi Muhammad bilang ufronak itu, tapi kalau kita terlalu tinggi ya. Kata ulama, Nabi Muhammad kok minta maaf? Nabi Muhammad beda sama kita. Kalau Nabi Muhammad sudah mensyukuri dan seterusnya, tapi kok tetap keluar baca ghufran. Nah, karena Kanjeng Rasul itu tidak pernah putus dengan Allah kapanpun. Lisannya selalu qomat kamit, hatinya qomat kamit, zikir kepada Allah. Cuma waktu BAK itu beliau terhalang untuk menyebut asma Allah ya. Kan gak boleh kata Rasulullah waktu BAK untuk menyebut nama-nama Allah, baca Quran gak boleh. Makanya selepas salat buang air, Rasulullah itu minta maaf. Ya Allah, buat maaf putus zikirnya. Zikirnya apa? Putus. Gak bisa sambil BAB sambil baca subhanallah subhanallah subhanallah, gak bisa. Haram. Mendapat minimal makruh. Ulama yang paling kecil mendapatnya apa? Makruh. Nah itu direnungkan luar biasa. Rasulullah luar biasa. Dari inna fi khalqis samawati itu luar biasa. Belum lagi nanti kalau diajari lagi waktu wudu, waktu memakai baju, ya Allah, nggak ada. Doa itu hasil perenungan ciptaan alam semesta itu. Coba kalau memakai baju kan baca apa? Allahumma inni as'aluka khairahu wa khair ma huwa la wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Itu kan baju mau dipakai, bilang ya Allah saya mohon kebaikan baju ini dan kebaikan diproduksinya baju ini. Aku berlindung kepadamu dari keburukan baju ini dan keburukan baju ini diproduksi itu apa. Makanya banyak kasusnya orang beli pakaian, habis beli pakaian gatal-gatal malahan sakit semua kan? Habis beli celana malah infeksi, malah ini ya. Makanya waktu memakai itu doa. Kenapa? Karena kita nggak tahu bahan-bahan yang dibuat itu apa. Jangan-jangan mengandung ini, jangan-jangan mengandung ini. Itu kalau kita bisa sepanjang waktu berhubungan kepada Allah, itu baru disebut apa? Ulul albab. Berdirinya zikir, dasik dari persamaan. Duduknya zikir, baringnya zikir. Mau tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma ahya wa amut. Baru tidur dengan menyebut nama Allah. Sebentar lagi saya akan mati. Wa ahya, dan saya sebentar lagi akan hidup. Maksudnya apa? Sebentar lagi saya akan tidur dan sebentar lagi akan bangun. Baik, cukup luar biasa. Bismikallahumma amutu ahya. Tapi karena kita nggak bisa memastikan, kok bisa bangun betulan habis tidur? Apa bangun tidurnya yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji, terima kasih. Saya tadi sudah sempat tidur seperti orang mati, sekarang saya bisa bangun lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Oh, itu ilmu semua ya. Dari tafakkur ini. Gimana Rasulullah gak jadi pimpinannya para nabi, pimpinannya para wali. Pungdawil albabnya kayak begitu ya. Insyaallah berikutnya kita bahas lebih detail, sudah jam 1 ya. Insyaallah kita detailkan lagi. Kita baru baca ininya saja. Nanti insyaallah kok dengan hidup dengan itu wali. Wali ya. Kok bisa hidup, bisa dawil albab, merenungkan ciptaan langit, ciptaan bumi, kemana-mana hanya Allah, 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 Allah semua. Nggak nengok karpet kecuali di situ ada Allah. Nggak ada dinding, kipas angin, mesti ada keterlibatan Allah semua. Suara itu, suara.
Allah menciptakan pita. Bagaimana ini? Kok bisa muncul suara? Kadang suaranya orang juga beda-beda. Ada yang merdu, ada yang enggak. Yang punya suara itu loh, enggak bisa memoda suaranya sendiri. Tahu-tahu dia suaranya merdu, yang ini enggak enak yang didengar, yang ini enak. Itu siapa membuatnya itu? Dan muncul suara itu juga dari mana? Kadang kita bingung sendiri kalau udah serak itu. Hilang suara itu, mau pakai apa ini? Minum ini katanya sudah, minum ini nggak balik-balik. Dan kenapa? Karena kita nggak ikut memiliki, karena kita nggak ikut mencipta. Tapi pencipta suara mesti ada. Belum lagi bahas pendengaran, belum lagi bahasnya Allah. Inilah tauhid. Dan tauhid ini harusnya mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bertakarrub kepadanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita bahas lebih panjang lagi insyaallah ini, karena ini kajian tauhid. Awal-awalnya kajian tauhid. Tauhidnya harus benar dulu. Karena Al-Qur'an itu mengajari kita tauhid baru ilmu. Ya, Al-Qur'an apa? Wa qulin duru ma fis samawat. Kalian renungkan apa yang ada di bumi. Undur itu meresapi dulu, tauhid dulu, tilalah dulu, baru ilmu ya. Tapi tauhid dulu, benar tauhidnya, baru mulai belajar ilmu-ilmu yang lain. Makanya kalau hanya ilmu tidak bertauhid, gagal untuk kita. Banyak profesor doktor itu sudah sampai ya. Tapi apakah faham dengan akidah, paham dengan tauhid sehingga bisa dekat kepada Allah? Belum tentu. Tapi orang yang bertauhid, semakin tauhidnya semakin tinggi, maka dia akan semakin ilmunya semakin luas, semakin kenal Allah. Akhirnya masuk nanti pada firman Allah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ke situ nanti sudah. Yang bisa takut kepada Allah itu adalah ulama. Bukan ulama yang bisa takut kepada Allah, tetapi yang bisa takut kepada Allah adalah ulama. Berarti apa? Ulama yang diakui oleh Allah adalah ulama yang takut. Kenapa? Karena Allah bukan bilang ulama yang takut kepada Allah, tapi yang takut kepada Allah adalah ulama. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.